Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu, pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita menaruh hormat pada keturunan Rasulullah, yakni Ahlul Bait, melebihi yang bukan keturunan beliau. Dikarenakan ada darah Rasulullah yang mengalir pada diri mereka, maka atas dasar hal itulah ulama ahlu sunnah wal jamaah mengistimewakan mereka, pastinya dalam batas-batas tertentu sesuai ajaran agama. Apalagi jika ahlul bait tersebut tergolong ulama, pendakwah, dan orang-orang yang soleh. Di video barusan, Pak Imad ngegas menyatakan bahwa yang wajib dimuliakan secara lebih daripada manusia pada umumnya itu hanya sebatas pada ahlul bait di masa awal saja. Dan menurut Pak Imad, ahlul bait itu hanya para istri Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, dan Sayyid Husain. Adapun keturunan dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain bukanlah termasuk ahlul bait yang menjadi konteks dari hadis-hadis Nabi tersebut. Menurut Pak Imad ini ya. Padahal mayoritas ulama empat madhab menyatakan bahwa keturunan Sayyid Hasan dan Husain dari dulu sampai kiamat nanti itu juga termasuk ahlul bait. Maka memang dalam hal ini dari dulu itu ada perbedaan di kalangan ulama mengenai siapa ahlul bait. Nah, kalau ada perbedaan pendapat ulama, maka jangan ngegas dengan satu pendapat saja lalu menyalahkan pendapat yang lain. Padahal pendapat yang ditolak adalah pendapat mayoritas ulama empat madhab. Sebegitunya dengan para habaib sampai menolak keturunan Nabi yang ada untuk dikatakan ahlul bait Nabi. Jadi landasan utama sikap hormat kita terhadap para keturunan Rasulullah adalah ayat Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ini surat Asy-Syura. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu penafsiran terhadap kata al-mawaddah fil qurba ialah Rasulullah meminta pada umatnya agar memperlakukan keluarga dan kerabat beliau dengan baik. Penafsiran yang sama juga diuraikan dengan lebih panjang oleh Syekh Ismail Haqqi dalam Ruhul Bayan dan Ibnu Ajibah dalam Bahrul Madid, yang mana penafsiran tersebut didukung oleh beberapa hadis dan beberapa athar para sahabat serta kisah-kisah teladan para ulama. Di antara hadis Rasulullah itu adalah Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Ahaduhuma a'dhamu minal akhar. Kitabullah hablum mamdudum minas sama ilal ard. Wa itrati ahlu baiti wa la yatafarraqu hatta yarida 'alal haudi fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Aku meninggalkan untuk kalian pegangan yang menyelamatkan kalian dari kesesatan sepeninggalku, yang satu lebih agung daripada yang lain, yaitu kitab Allah sebagai tali yang memanjang dari langit ke bumi, dan keturunanku, keluargaku, yaitu ahlul bait. Keduanya tidak akan berpisah hingga datang ke telaga. Maka renungkanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya sepeninggalku. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi.
Kemudian Syekh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhinya mengaitkan hadis tersebut dengan ayat surat Asy-Syura di atas, bahwa salah satu bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah atas segala perjuangan beliau menyelamatkan kita ialah dengan mencintai segenap keluarga dan keturunan beliau, menghormati mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Juga menurut Syekh Al-Mubarakfuri, penghormatan dan perlakuan baik kita terhadap Ahlul Bait itu merupakan jalan lapang dan pintu terbuka untuk bisa mendatangi telaga Rasulullah. Karena hal itu tersirat dalam pernyataan beliau, keduanya tidak akan berpisah hingga datang ke telaga. Maksudnya, Al-Quran dan Ahlul Bait akan mengantarkan pada pecintanya untuk menghadap kepada Rasulullah di telaga beliau. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah berceramah di hadapan kaum muslimin di perairan Qum, yaitu tempat antara Mekah dan Madinah. Beliau menyatakan bahwa beliau meninggalkan dua pegangan untuk umatnya, yaitu kitab Allah sebagai pegangan utama. Lalu beliau menyatakan, wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, dan keluargaku, aku mengingatkan kalian agar takut kepada Allah dalam memperlakukan keluargaku. Ini hadis riwayat Muslim. Selain dua hadis barusan, masih banyak hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, para sahabat itu sangat menghormati kerabat Rasulullah, lebih-lebih keturunan beliau. Dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyatakan, wallahi la qarabatu rasulillahi ahabbu ilayya an asilahum min qarabati. Demi Allah, menyambung berbuat baik terhadap kerabat Rasulullah itu jauh lebih aku sukai daripada menyambung kerabatku sendiri. Dan Sayyidina Abu Bakar juga menyatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baitih, muliakanlah Nabi Muhammad dengan memuliakan keluarga beliau. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika melakukan istisqa selalu menjadikan Sayyidina Abbas, yakni paman Rasulullah, itu sebagai wasilah. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa terhadap keluarga Rasulullah. Dan memang Allah itu memberikan keistimewaan pada nasab Rasulullah yang tidak diberikan pada nasab-nasab yang lain. Dengan artian bernasab kepada Rasulullah itu memiliki nilai lebih dan nilai mulia di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua perantara dan nasab itu akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku dan perantaraku. Mengenai hadis ini, Al-Munawi menyatakan dalam kitab At-Taisir bahwa hubungan nasab dengan Rasulullah itu akan memberikan manfaat di hari kiamat pada saat nasab-nasab yang lain tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tapi pesan-pesan Rasulullah tersebut tidak perlu dipertentangkan dengan prinsip ketakwaan sebagai pedoman kemuliaan di sisi Allah. Semua sepakat bahwa pedoman kemuliaan derajat seseorang tentu saja adalah keimanan dan ketakwaan. Namun jika ketakwaan itu disertai dengan hubungan nasab kepada Rasulullah, maka nilai menjadi semakin tinggi. Sebagaimana amal yang baik yang dilakukan di tempat atau di waktu-waktu mulia, maka pahalanya akan semakin berlipat ganda. Maka rasa hormat kita kepada keturunan Rasulullah itu adalah karena melihat ikatan nasabnya dengan Rasulullah. Sama halnya dengan rasa hormat anak kepada orang tuanya. Anak tetap harus menghormati orang tuanya meskipun keilmuan dan kesalehan si anak sudah jauh melampaui orang tuanya. Kalau orang tua melakukan keburukan, maka bencilah pada perbuatan buruknya, bukan benci pada orangnya. Maka sama kepada keturunan Rasulullah, ketika keturunan Rasulullah itu melakukan hal-hal yang keluar dari syariat, berikanlah nasihat dengan bahasa yang halus dan santun. Jadi pedoman ini adalah untuk pegangan kita yang bukan keturunan Nabi. Sedangkan untuk para keturunan Nabi tentu sudah ada pegangannya sendiri. Yang intinya keturunan Nabi itu dituntut untuk berada di garda terdepan dalam meneladani Rasulullah dan memperjuangkan ajaran beliau.
Jadi masing-masing itu punya pedoman yang tidak layak dipegang oleh pihak yang lain agar semuanya itu berjalan kondusif serta tidak saling menuntut dan menyalahkan satu sama lain. Demikian, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.